warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Nurholisah. Saya dari Prodi Gizi 2B dengan NIM 21223091153. Saya di sini akan mereview kembali mengenai materi pada pertemuan ke-6 dalam mata kuliah Sosioantropologi Kesehatan yang diampu oleh Ibu Esti Julpiani, SPSI MHK. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu ada definisi dari stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Menurut etimologi bahasa, stratifikasi berasal dari bahasa Yunani yakni stratum yang berarti lapisan. Menurut Pitirim Sorikin mendefinisikan bahwa stratifikasi sosial ini sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki dengan perwujudannya adalah kelas tinggi dan kelas yang paling rendah. Selanjutnya ada terjadinya lapisan masyarakat. Ada dua, yaitu dapat terjadi dengan sendirinya dan juga dapat terjadi dengan sengaja. Yang pertama dapat terjadi dengan sendirinya, yaitu kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian, keanggotaan kerabat, seorang kepala masyarakat, dan juga harta dalam batas-batas tertentu. Yang kedua itu ada dapat terjadi dengan sengaja, disusun untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, dan juga anggota bersenjata. Selanjutnya ada sistem lapisan masyarakat. Sistem lapisan di masyarakat ini dapat bersifat yang pertama tertutup atau closed social stratification, membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik yang merupakan gerak ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem ini satu-satunya jalan untuk menjadi anggota dalam satu masyarakat adalah kelahiran. Yang kedua ada terbuka atau open social stratification. Setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan bawah. Pada umumnya, sistem terbuka memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup. Yang ketiga ada campuran, yaitu stratifikasi ini merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Contohnya yaitu seseorang yang memiliki kasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali. Namun apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, ia memperoleh kedudukan yang rendah. Maka ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok di masyarakat di Jakarta tersebut. Yang selanjutnya ada kelas-kelas dalam masyarakat sosial. Kelas sosial adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Nah, yang pertama itu ada menurut Kurt B. Meyer berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang bersandarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan dengan kelompok kedudukan atau status group. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa harus diadakan pembedaan yang tegas antara kelas dan kelompok kedudukan tersebut. Yang kedua ada menurut Max Weber, yaitu mengadakan pembedaan antara dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial. Akan tetapi, dia tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Adanya kelas yang bersifat ekonomis dibaginya lagi dalam masyarakat kelas yang bersandarkan atas pemilikan tanah dan benda-benda, serta kelas yang bergerak di dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Di samping itu, Max Weber juga masih menyebutkan adanya golongan yang mendapat kehormatan khusus dari masyarakat dan dinamakannya STEM. Yang selanjutnya ada menurut Joseph, itu mengatakan bahwa terbentuknya kelas dalam masyarakat
karena diperlakukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Akan tetapi, makna kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. Apabila pengertian kelas ditinjau dengan lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu yang pertama ada besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya, yang kedua kebudayaan yang sama yang menyatukan hak-hak dan kewajiban warganya, yang ketiga ada kelanggengan, yang keempat ada tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri khas, yang kelima ada batas-batas yang tegas bagi kelompok itu atau terhadap kelompok lain, yang keenam ada antagonisme tertentu, yang ketujuh itu ada, dan selanjutnya ada dasar lapisan masyarakat. Yang pertama ada ukuran kekayaan atau material, yang kedua ukuran kekuasaan, yang ketiga ukuran kehormatan, dan yang terakhir ada ukuran ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada unsur-unsur lapisan masyarakat. Yang pertama ada kedudukan. Bagaimana lazimnya mempunyai dua arti. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan. Oleh karena seseorang biasanya ikut serta dalam pembagian pola-pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-hak dan kewajiban. Oleh karena hak dan kewajiban hanya dapat terlaksana melalui perantara individu, maka agar sukar memisahkannya secara tegas dan kaku, masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yakni yang pertama ada askrip status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan kedudukan tersebut diperoleh dari kelahiran. Yang kedua ada asib status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuannya. Yang terakhir ada kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu asig status, yang merupakan kedudukan yang diberikan. Yang kedua ada peranan atau role, merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Yang pertama ada peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga ada peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktural sosial. Selanjutnya ada lapisan sengaja disusun, yaitu perbedaan kemampuan individu, perbedaan yang menyangkut pekerjaan, perbedaan kepentingan jenis pekerjaan, ada keinginan pada kedudukan yang formal, kebutuhan akan perlindungan bagi seseorang. Yang selanjutnya ada mobilitas sosial atau social mobility. Mobilitas sosial ini adalah perpindahan status sosial yang dimiliki individu atau kelompok masyarakat ke status sosial lainnya. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dengan kelompok itu dan hubungan antara individu dengan kelompok lainnya. Mobilitas sosial terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Mobilitas sosial terbagi menjadi 5 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mobilitas vertikal, berarti perpindahan individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya secara tidak sejajar. Selanjutnya, mobilitas bentuk ini dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal naik dan juga mobilitas vertikal turun. Nah, mobilitas vertikal naik ini atau social climbing
ditandai dengan masuknya individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sosial rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Contoh mobilitas vertikal naik adalah kenaikan jabatan, naik jenjang pendidikan SMP ke SMA, dan tingkat kesehatan yang lebih meningkat. Nah, sedangkan mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking berarti masuknya individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial tinggi ke kedudukan yang lebih rendah. Selain itu, bisa juga dikatakan sebagai turunnya derajat individu atau kelompok dalam suatu kelompok sosial sebagai satu kesatuan. Contohnya adalah seseorang yang udah kerja, namun masalah satu dan hal lainnya sehingga ia di PHK dan menjadi pengangguran. Nah, yang kedua ada mobilitas horizontal, yaitu adalah perpindahan suatu individu atau kelompok ke kelompok sosial lainnya yang sejajar atau sederajat. Contohnya ketika bidan atau dokter yang pindah ditugaskan dari daerah perkantoran, dari daerah perkotaan ke pedesaan atau sebaliknya, bidan atau dokter tersebut mengalami mobilitas horizontal karena tidak mengubah status atau kedudukannya sebagai bidan atau dokter. Yang ketiga ada mobilitas antar generasi, yaitu adalah perubahan status atau kedudukan sosial antara satu individu atau kelompok dengan generasi yang berbeda. Dalam mobilitas ini dapat terjadi gerakan naik maupun turun. Contohnya, seseorang anak petani berhasil menjadi dokter yang sukses dan terkenal. Hal ini menyebabkan adanya perubahan status sosial di antara dua generasi, yaitu orang tua dan anaknya. Yang selanjutnya ada mobilitas intragenerasi, yaitu merupakan perubahan atau perpindahan status atau kedudukan dalam satu generasi yang sama seperti mobilitas antar generasi, yaitu mobilitas bentuk ini juga bisa bergerak naik ataupun turun. Contohnya, ketika seseorang pernah menjadi barista di suatu kafe dan keahliannya dalam meracik minuman, namun akhirnya ia membuka kafe sendiri dan berakhir menjadi pengusaha yang terkenal. Yang terakhir ada mobilitas geografis. Mobilitas ini yang berarti perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah yang lainnya. Hal ini dapat terjadi ketika adanya transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Mobilitas bentuk ini juga dapat membuat seseorang mengalami perubahan status atau kedudukan sosial bergerak maupun nurun. Contohnya, dari mobilitas geografis adalah keluarga Patoni melakukan transmigrasi ke Kalimantan. Setelah beberapa tahun, keluarga Patoni ini berhasil memiliki kebun kelapa sawit yang sangat luas. Nah, yang selanjutnya ada perlunya lapisan sosial masyarakat. Ada upper class atau kelas atas, middle class atau kelas menengah, dan yang terakhir ada lower class atau kelas bawah. Mungkin cukup sekian materi review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.